Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan melapangkan baginya jalan kemudahan. Oke, kita lanjut ke ayat sebelumnya. Jadi kalau tadi setelah fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau sebelumnya Allah lebih menitik beratkan kepada betapa orang-orang ini fa'amma man a'ta wattaqa yang memberikan dengan ketakwaan, maka Allah akan berikan balasan. Balasannya yaitu dengan balasannya dengan memberikan kemudahan, kemudahan di dunia ya, dan juga nanti akan memberikan ganjaran pahala di akhirat. Nah, di ayat selanjutnya, setelah itu Allah menyebutkan golongan yang kedua. Kalau yang golongan yang pertama itu golongan yang nggak hitung-hitungan. Golongan yang kedua ini adalah golongan mereka yang pelit dan bakhil. Wa amma man bakhila wastaghna wa amma, dan adapun man, yang orang yang bakhila itu kikir, dia tidak mau mengeluarkan uangnya, ini pura-puranya gini terus ini kantong, karena sebelumnya ada tuh begini. Bakhil, wastaghna dan merasa cukup. Wa amma man bakhila wastaghna wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun man bakhila, orang yang kikir dan wastaghna dan merasa cukup. Assalamualaikum. Ya, semuanya. Oke, balik lagi. Tadi wa amma man bakhila wastaghna, wa amma, dan adapun man bakhila, orang yang kikir, wastaghna dan merasa cukup. Jadi setelah seseorang, dia masih ada suara bocor. Setelah dia diberikan harta yang banyak, nih orang-orang itu dia tidak menyalurkan harta itu ke jalan-jalan kebaikan. Karena merasa apa? Karena mereka merasa tidak butuh lagi dengan pahala dari Allah. Mereka merasa cukup dengan kelezatan dunia yang dia dapatkan, dan mereka tidak butuh lagi dengan kenikmatan akhirat. Ya, jadi kayak mereka merasa bahwa hartanya yang banyak itu didapatkan dengan susah payah, dengan jerih payahnya dia yang luar biasa. Jadi mereka menganggap bahwa itu tidak ada campur tangan dari Allah. Terus dia udah capek-capek cari uang, kenapa dia harus berikan lagi kepada orang lain gitu. Dia sudah capek-capek berusaha, kenapa dia harus membagi-bagikan hartanya ke orang lain. Makanya mereka ini tuh merasa mereka nggak perlu, mereka tuh enggan sekali mengeluarkan hartanya karena merasa harta yang didapatnya itu tidak mudah. Mereka merasa tidak butuh lagi dengan pahala Allah, apalagi dengan orang lain. Mereka sudah cukup dengan kehidupan dunianya, kenikmatan dunia yang dia dapatkan, mereka nggak butuh lagi kenikmatan akhirat. Nah ini kan, makanya kalau kita balik lagi ke surah Al-Waqiah waktu itu ya, innahum kanu qabla dzalika mutrafin, sesungguhnya mereka dulunya mutrafin itu adalah bermewah-mewahan ya. Kalau dipikir orang-orang seperti ini nih mereka karena mereka merasa banyak kenikmatannya itu berlimpah ya, untuk orang-orang tertentu yang kalau dipikir dibayangkan untuk harga ranjangnya aja, tempat tidurnya aja bisa 1 miliar, apalagi yang diharapkan kan, apalagi yang lebih enak daripada tempat tidur yang seharga 1 miliar itu. Jadi kayak
ya udah ini udah cukup kok, ngapain aku mesti capek-capek untuk akhirat gitu kan. Nah, terus karena di akhirat kan kalau digambarkan kan penuh dengan kenikmatan, ala sururin mauduna, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, nanti juga dilayani oleh pelayan-pelayan yang senantiasa muda dan lain sebagainya gitu. Jadi mereka-mereka mungkin yang sudah apa ya, sudah merasa cukup dengan kebahagiaan dunianya ngapain lagi ngejar kayak gitu, kayak tidak menarik gitu. Nah, bagi mereka tidak menarik untuk mengejar kenikmatan itu. Tapi mungkin mereka akan merasa takut kalau mengetahui ancaman dari neraka, ya. Ancaman dari neraka yang, menyeramkan itu kan. Jadi mereka mungkin banyak di antara mereka yang sudah bergelimang harta, mereka tidak terlalu tertarik dengan kenikmatan surga, yang digambarkan surga, karena mungkin mereka sudah memilikinya, ya. Jadi kayak nggak bisa ngebayangin lagi nih kenikmatan apa yang lebih besar daripada kenikmatan yang sudah mereka dapatkan, tapi mereka masih tetap, berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah karena apa? Karena mereka nggak sanggup dengan siksaan api neraka. Maka mereka, "Aduh gimana deh caranya biar yang penting nggak masuk neraka." Yang penting nggak masuk neraka. Oke. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma dan adapun man orang bakhila orang yang kikir, wastaghna dan merasa dirinya cukup. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma dan adapun man orang yang bakhil wastaghna. Bakhil dan merasa cukup. Ya, ini kalau mereka itu nanti akan bagaimana? Ini di ancaman Allah wa kadzdzaba bil husna. Orang-orang seperti itu, orang yang bakhil dan selalu merasa cukup, mereka akan wa kadzdzaba bil husna. Wa kadzdzaba bil husna. Wa kadzdzaba serta mendustakan ya husna. Husna itu yang terbaik. Wa kadzdzaba bil husna serta mendustakan yang terbaik. Wa kadzdzaba mendustakan bil husna terbaik. Kalau di ayat sebelumnya tuh yang wasaddaqa bil husna dan membenarkan yang terbaik. Husna di situ disebut adalah balasan dari Allah. Sebaik-baiknya balasan dari Allah itu adalah surga. Jadi orang-orang yang bakhil ini, orang-orang yang merasa bahwa hartanya ini adalah hasil kerja kerasnya bukan campur tangan Allah. Orang-orang yang merasa bahwa buat apa dikasih ke orang lain harta yang sudah dapat dengan susah payah ini, mereka ini tidak meyakini adanya ganti dari Allah. Mereka ini merasa kalau mengeluarkan eee mereka ini merasa jika ia mengeluarkan hartanya, maka uangnya akan berkurang, ya. Sehingga orang yang bakhil adalah orang yang sangat menderita. Apa? Karena takut hartanya tuh berkurang. Takut banget kalau hartanya berkurang. Karena jadi kayak, ya kalau hartanya berkurang, yang mirip kayak Paman Gober lah ya. Tahu tahu cerita Paman Gober nggak sih? Dulu ya yang Donald Duck dan kawan-kawan. Nah, si Paman Gober ini kan ceritanya punya harta yang banyak ya. Walaupun itu cuma fiksi, tapi ini sebetulnya di kehidupan nyata ini benar-benar terjadi. Salah satunya pada Korun ya. Jadi Korun itu dulunya ini Korun ini miskin, awalnya tuh miskin, tapi dia rajin ibadah. Sampai satu ketika si Korun yang biasa ibadah tepat waktu, tiba-tiba dia tidak datang gitu. Kenapa tidak datang? Ternyata pas ditanya, "Kenapa kok nggak datang?" Oh, ternyata jubahnya yang dipakai buat sholat itu mesti gantian sama istrinya. Karena dia tidak punya jubah lagi yang bagus. Makanya gara-gara itu si Korun itu kan minta didoain, "Doain dong supaya aku kaya. Kalau aku kaya kan nanti aku gampang sedekah, nanti aku gampang untuk ibadah dan lain sebagainya." Tapi apa yang terjadi ketika akhirnya
doanya orang saleh itu dikabulkan, Korun jadi kaya raya, Korun punya kekayaan yang sangat berlimpah, bahkan disebutkan dalam satu kitab, itu kekayaannya Korun itu, kunci dari gudang-gudang yang dimilikinya itu, saking banyaknya perlu dibawa pakai gerobak yang ditarik sama kuda. Jadi segitu banyaknya. Apa yang terjadi setelah kaya raya gitu, Korun malah jadi nggak sempat lagi ibadah, ya, nggak sempat lagi ibadah, terus juga agak, sayang kalau bersedekah, dia sayang karena dia merasa itu hasil kerjanya, karena memang Korun itu sangat rajin waktu dulu. Dan apa yang terjadi, Allah menenggelamkan Karun dan hartanya. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Nah, itu sampai apakah kamu merasa aman pada yang di atas langit yang menenggelamkan kalian yang di bumi, fa idza hiya tamur, ketika buminya itu bergoncang. Nah, itu. Jadi orang-orang yang bakhil ini, merasa kalau kalau dia memberikan uangnya, ya sayang, makanya nanti uangnya akan berkurang. Jadi kalau menurut hadis ya, jadi ada Rasulullah SAW itu pernah bersabda, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, perumpamaan bakhil dengan mutasoddiq loh. Bakhil itu apa? Bakhil itu adalah orang yang pelit, terutama untuk hal-hal kebaikan. Orang-orang yang pelit bersedekah dengan mutasaddiq. Mutasaddiq itu adalah orang yang gemar bersedekah. Jadi itu seperti dua orang yang masing-masing menggunakan baju jubah, ya, terbuat dari besi yang mengekang keduanya, sehingga terpaksa kedua tangan mereka terbelenggu terlipat ke dada dan kerongkongan mereka berdua. Ya, kalau dibayangkan tuh dua orang masing-masing ini kayak menggunakan jubah-jubah perang itu loh yang bajunya besi-besi itu. Setiap kali mutasaddiq hendak bersedekah, maka bajunya akan melonggar. Ya, dia nggak bisa ngeluar, tapi kalau setiap orang yang gemar bersedekah itu, mutasaddiq itu akan bersedekah, bajunya akan melonggar. Dan akhirnya, pokoknya melonggar terus, ya. Dan kebalikannya, jika orang yang bakhil, yang pelit ingin berinfak, maka baju besinya itu mengerut. Dan setiap baju besi itu tetap di tempatnya, tidak melebar. Jadi kayak terus mengerut, kayak benar-benar jadi malah mengecil. Nah, aku melihat Rasulullah SAW sambil meletakkan jari-jarinya di sakunya, beliau berkata, kalau engkau melihat orang yang bakhil berusaha melonggarkan bajunya, akan tetapi bajunya tidak menjadi longgar. Jadi ini sebenarnya perumpamaan aja sih. Jadi kalau mungkin lebih gampang, itu perumpamaan yang saya sampaikan berkali-kali, yaitu mirip seperti toren air. Jadi toren air di rumah kita itu, kalau kita ada di rumah, udah pasti kan mandi, cuci piring, dan lain pakai air terus lah ya. Apa yang terjadi, kita sering buka keran, airnya keluar terus, maka toren yang di atas itu juga jadi eh, berkurang terus sampai akhirnya habis. Kalau habis, tinggal diisi lagi. Sedangkan kalau misalkan eh, rumah itu kosong, maka kerannya nggak pernah dibuka. Air di toren tetap segitu aja. Tapi kalau terlalu lama kosong, akhirnya air yang di toren tetap, tapi yang terjadi adalah air di toren ini berubah menjadi kotor, penuh dengan lumut dan lain sebagainya. Gitu. Jadi perumpamaannya, kalau misalkan orang yang insya Allah gemar bersedekah, nanti dia tidak akan berkurang sebetulnya hartanya. Kesannya berkurang. Oh ya, ini kalau pakai hitung-hitungan ini ya, oh udah dikurangin ini seharusnya, padahal dia dapat tambahan lagi rezeki gitu. Seharusnya kalau kalau aku kemarin nggak ngeluarin ini, aku bakalan segini nih. Kalau nggak ngeluarin, aku mungkin hartanya sekarang udah 110 juta gitu kan. Dia ngitungnya tempo hari udah ada 100 juta, tapi dikurang karena dia harus sedekah, kebetulan ada kebutuhan, ada bantu orang 10 juta, jadi tinggal 90 juta. Terus qadarullah dia dapat rezeki
10 juta, padahal 10 juta itu sebenarnya gantiin yang dia keluarkan ya, tapi dia ngitungnya, "Duh kalau kemarin nggak dikeluarin aku kan sekarang dapat 10 juta." Padahal konsepnya nggak kayak gitu. Insya Allah segala sesuatu yang dikeluarkan dengan nama Allah, dikeluarkan di jalan Allah, insya Allah Allah akan ganti. Cuman seringnya itu dia. Karena kita mikirnya tuh kita ngasih A, ya berharapnya yang ganti si A, padahal belum tentu. Kita ngasih A, tapi Allah ngasih kita tapi dari jalan E gitu, dari jalan F dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang seringkali tidak diperhitungkan sama kita. Terus seringkali kita menghitungnya apa-apa itu balasan dari Allah, terutama yang bab sedekah itu dianggapnya dalam jumlah uang gitu. Kita sedekah 10 juta diharapkan dapatnya 100 juta, padahal konsepnya nggak kayak gitu. Bisa juga mungkin dibalikan sama Allah, dikembalikan sama Allah dalam bentuk 100 juta, tapi 100 jutanya itu dalam bentuk bukan uang, tapi kesehatan. Kesehatan yang kalau ditukar dengan nilai perawatan di rumah sakit, jumlahnya akan segitu. Atau bisa juga ditukar dalam bentuk hadiah. Hadiahnya ya mungkin dalam bentuk barang plus teman-teman yang baik. Nah, dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Jadi insya Allah mereka-mereka yang gemar bersedekah, gemar membelanjakan hartanya di jalan Allah, itu hatinya tuh akan lapang. Jadi kayak bahagia aja dia kalau ngasih sesuatu ke orang. Kayak ada kenikmatan tersendiri kalau dia bisa membuat orang lain tersenyum. Ya, jadi kayak seneng banget buat orang lain bahagia. Nah, dan insya Allah, Allah itu nggak akan, apa ya, nggak akan sanggup membiarkan dia tuh bersedih. Jadi setiap dia bersedih, Allah akan berusaha untuk menghilangkan kesedihannya. Wah, tapi menghilangkan kesedihan kadang-kadang bukan berarti kayak eh, mengatasi masalah yang dihadapi ya. Bisa aja mungkin masalah yang dihadapi tetap kayak gitu, ya. Tetap kayak gitu, tapi Allah terus kasih kesibukan yang membuat dia tuh jadi lupa untuk galau sama masalah hidupnya dia, ya. Jadi kalau disebutkan dalam satu kitab, ya ini disebut Wasail al-Mufidah lil Hayat as-Sa'idah, dan di antara sebab yang menghilangkan kesedihan, galau, wa minal asbabil lati, ya, dan menghilangkan kesedihan, galau, dan kegelisahan adalah berbuat baik kepada orang lain, baik dengan perkataan dan perbuatan serta berbagai macam kebaikan. Ya. Jadi kayak bagaimana Anda tidak diberi kebahagiaan oleh Allah sementara Anda membahagiakan Allah. Allah akan berikan kebahagiaan pada diri kalian. Allah akan berikan kebahagiaan pada diri kita atas balasan telah memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Kayak gitu. Jadi kayak jangan jangan perhitungan. Jangan perhitungan ketika membelanjakan harta di jalan Allah. Ketika membelanjakan harta di jalan Allah, ketika berusaha untuk membahagiakan orang lain. Jadi pokoknya orang yang baik, orang yang gemar untuk bersedekah, yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, insya Allah Allah akan mudahkan, lapangkan hatinya, dan Allah nggak akan sanggup membuat dia bersedih. Pasti Allah selalu punya cara untuk membuat dia bahagia. Bagaimanapun caranya. Oke. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Ayat 10-nya. Fasanuyassiruhu lil usra. Fasanuyassiruhu lil usra. Fasanuyassiruhu, maka kami akan mudahkan baginya lil usra, menuju jalan kesukaran. Fasanuyassiruhu lil usra. Fasanuyassiruhu lil usra. Fasanuyassiruhu lil usra. Maka kami akan mudahkan jalan menuju usra, menuju
kesukaran, menuju kesengsaraan. Ya, jadi kayak kalau di kehidupan nyata ya, kadang-kadang tuh seseorang tuh seseorang yang punya banyak harta, itu banyak banget yang mereka tuh lebih mudah untuk, apa ya, belajarkan sesuatu untuk Robot dia susu. sendiri. Apaan, ada suara bocor lagi. Oke. Di kehidupan nyata, seseorang yang punya banyak harta, itu kayak lebih mudah untuk membelanjakan diri sendiri. Ya, kayaknya dia mungkin beli beli tas yang sangat mahal itu lebih mudah dibandingkan untuk, apa ya, infak untuk acara-acara kebaikan, untuk acara-acara kebaikan apapun itu, ya. Tapi kalau misalkan dia untuk acara maksiat itu kayak gampang banget uangnya tuh keluar gitu kan. Kayak misalkan, nauzubillah min dzalik ya, jadi kadang-kadang suka denger aja gitu. Jadi, eee, dia tuh seneng ngadain party-party, tapi giliran untuk, apa ya, untuk acara keagamaan gitu kan, dia tuh agak sayang untuk ngeluarinnya. Tapi kalau untuk party, mau party di tempat hotel yang mewah sekalipun dia bisa. Tapi kalau tiba-tiba ada untuk nyumbang-nyumbang, untuk acara di masjid atau apa itu berat banget. Jadi ini sebetulnya adalah hukuman dari Allah. Hukuman dari Allah. Uangnya habis, tapi untuk perkara yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Nah, jadi kalau ada orang yang baik, tapi untuk jalan-jalan kemaksiatan, tapi dia susah banget untuk mengeluarkan harta di jalan-jalan kebaikan, itu sebetulnya adalah salah satu bentuk hukuman dari Allah. Fasanuyassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Kalau untuk ngeluarin hal-hal yang berbau maksiat gampang, tapi kalau untuk mengeluarkan uang untuk hal-hal yang kebaikan itu susah. Ya. Jadi ada sebelumnya itu kan fasanuyassiruhu lil yusra, terus ada fasanuyassiruhu lil usra. Nah, kalau fasanuyassiruhu lil yusra memudahkan jalan menuju kemudahan. Ya. Fasanuyassiruhu lil usra memudahkan jalan menuju kesukaran. Kalau orang yang beriman, insya Allah akan mudahkan jalan menuju kebaikan. Jalan-jalan yang kira-kira akan membawa dia ke surga. Kalau mereka-mereka yang tidak beriman, Allah akan mudahkan jalannya menuju keburukan. Allah akan mudahkan jalannya menuju kemaksiatan. Ya, Allah akan mudahkan jalannya menuju neraka jahanam. Ini kadang-kadang nih ya, ini saya ini buat reminder saya sendiri juga. Sebetulnya salah banget ungkapan yang bilang bahwa bahwa semua yang Islam udah pasti masuk surga. Terus jadi menganggap bahwa yang penting Islam, nanti dia akan masuk surga. Apakah benar seperti itu? Ingat, Muslim tidak selalu mukmin. Orang Islam tidak selalu dia beriman. Ya, tahu ya, rukun iman itu kan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada uh, kitab, beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qadha dan qadar. Kadang-kadang Islam pun, terutama untuk Islam-Islam yang turunan, Muslim-Muslim yang turunan itu, kadang-kadang untuk hal yang pertama, beriman kepada Allah aja itu belum paripurna keimanannya. Dia Muslim, tapi dia nggak sholat. Dia Muslim, tapi dia nggak sholat. Padahal sholat itu adalah tiang agama. Ya. Padahal sholat itu akan memperbaharui syahadat dia setiap saat. Gitu kan. Kalau dia nggak pernah sholat, berarti dia sebetulnya sudah tidak beriman kepada Allah. Dia Muslim, tapi dia masih melakukan ritual-ritual syirik. Nah, ingat, kadang-kadang kita suka nggak sadar melakukan ritual-ritual syirik ya. Mungkin kalau ujuk-ujuk datang ke dukun, itu insya Allah kita udah nggak melakukannya nih. Bunda-bunda nggak ada yang melakukannya. Kalau dukun dalam asosiasi kita kan bayangin yang pakai baju hitam-hitam, terus dia bawa dupa dan lain sebagainya. Tapi masalahnya zaman sekarang ini dukun tidak selalu seperti itu. Bentukannya udah udah apa ya? Udah tidak seperti dukun. Ya, misalkan contohnya nih, wallahu a'lam bishawab, sekarang tuh ada banyak profesi yang sebetulnya menjerumuskan
dia tidak hanya orang yang melakukan profesi itu, juga orang-orang yang menggunakan jasanya ke dalam kesyirikan. Contohnya misalkan pet communicator, tahu nggak sih pet communicator? Pet communicator itu jadi kalau misalnya ada kucing-kucing yang, binatang peliharaan lah, binatang peliharaan hilang, kucing hilang, terus dia tanya sama pet communicator. Entah bagaimana dia metodenya, tahu-tahu dia bilang, "Oh, kucingnya tuh lagi ada di sini, katanya kucingnya itu dia kesel, gara-gara begini," gitu kan. Itu kan sebenarnya lebih mirip cenayang ya. Jadi tidak ada sainsnya tuh seperti apa gitu. Sainsnya dari mana dia belajar. Nah, itu lebih mirip cenayang. Kalau cenayang, tahu cenayang ya, cenayang itu ya paranormal. Bagaimana dia bisa menjawab seperti itu, sudah pasti ada bantuan dari jin. Jadi kalau ada seseorang meminta bantuan kepada jin, ya untuk segala perkara, berarti dia sudah menghapus Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung. Sudah menghapus Allah sebagai satu-satunya tempat meminta. Ya, hati-hati. Jangan buru-buru nanya. Kadang-kadang kan suka ada orang, orang pintar, aku mau nanya, "Ah, dompet aku hilang kemana ya?" Itu nggak boleh. Nggak boleh buru-buru nanya seperti itu. Nggak boleh. Ya, khawatirnya itu bisa menjurumuskan kita kepada kesyirikan. Ya, kesyirikan. Makanya di dalam, ada hadis yang menyebutkan tuh, eee, tidak akan masuk surga tanpa hisab, tidak akan masuk surga tanpa hisab ya, apa namanya, narasinya. Tidak akan masuk surga tanpa hisab orang yang meminta ruqyah. Nah, tapi sebenarnya boleh nggak sih ruqyah? Sebenarnya gini, pada intinya ruqyah itu adalah doa-doa perlindungan kepada diri. Nah, asalnya sebelum kita meminta bantuan kepada makhluk lain, minta bantuan dulu kepada Allah. Toh doa-doa ruqyah itu adalah doa-doa yang, ada di dalam Al-Qur'an, semua ada di dalam Al-Qur'an. Dan dalam berdoa itu aslinya tidak butuh perantara, kecuali ketika kita sudah mentok, kan ada untuk level tertentu udah nggak mentok, udah nggak bisa lagi gitu loh. Nah, qadarullah mungkin dia ruqyah mandiri nggak mempan, mungkin dia makhrajnya masih salah-salah ya. Jadi, jin yang mendengarnya tuh tidak maksud gitu. Seharusnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, tapi, eee eee, bacanya beda. Jadi ainnya kebacanya alif, terus dalnya kebacanya zai, jadi artinya tidak sesuai gitu. Nah, mungkin jadi tidak mempan doanya. Oke, itu minta tolong kepada ruqyah syar'i gitu. Tapi itu pada kondisi darurat. Nah, makanya setiap muslim itu kan fardu ainnya harus bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar kan. Karena dalam sholat pun butuh itu, butuh surat Al-Fatihah, butuh butuh surat-surat pendek dan lain sebagainya. Kalau tidak, maka artinya akan salah kan. Nah, kalau khawatirnya orang yang terbiasa untuk dikit-dikit minta doa gitu, dikit-dikit minta diruqyah sama orang lain, berarti dia tuh jadi nggak percaya diri bahwa sebetulnya doanya dia juga manjur gitu kan. Jadi dia khawatirnya jadi bergeser gitu, dia minta bantuan walaupun itu ruqyah tapi jadi kayak bergantung pada orang lain, padahal dia bisa melakukan sendiri. Nah, tapi tidak apa-apa kalau kita minta ruqyah tadi, dalam kondisi yang memang urgent, memang butuh banget karena sendiri udah nggak bisa. Nah, itu nggak apa-apa untuk memanggil ruqyah syar'i. Jadi kalau kita mulai ini ya, tahu ya gangguan-gangguan jin tuh kayak apa aja, gangguan jin tuh kalau misalkan di rumah sekeluarga itu kok kayaknya sakit-sakitnya ganti-gantian. Boleh juga nih kalau misalkan diruqyah. Diruqyah mungkin rumahnya juga diruqyah, ya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin ada, apa ya namanya, ada penyakit ain yang singgah, atau ada orang yang tidak suka, maka dia mengirimkan guna-guna, itu bisa terjadi, ya. Jadi kebanyakan kebanyakan orang-orang yang, eee tiba-tiba dia sakit yang aneh-aneh itu, kebanyakan justru bukan karena sekedar benar-benar secara fisik sakitnya, tapi secara psikis. Psikisnya juga kadang-kadang ya karena ada
gangguan jin dan lain sebagainya. Kalau tiba-tiba Bunda susah untuk tidur gitu kan, padahal udah doa, udah pasti itu insya Allah gangguan jin. Jadi kalau gangguan jin itu biasanya kalau malam susah tidur, tapi kalau justru paginya bablas. Nah, itu gangguan jin. Ya, terus juga apalagi susah mandi gitu. Jadi sehari tuh bisa nggak mandi gitu. Itu udah jelas gangguan jin. Kalau tiba-tiba kemerungsung, marah-marah terus, bisa juga itu gangguan jin. Tiba-tiba hubungan antara suami istri itu jadi hambar. Hubungan antara suami istri jadi hambar, terus jadi kayak mau berantem terus. Itu bisa jadi itu gangguan dari jin. Terutama ada setan dasim yang berusaha untuk memecah belah antara anggota keluarga. Nah, gangguan jin bisa terjadi mungkinan ya bisa terjadi secara alami. Secara alami itu gimana tuh? Misalkan dia tinggal di rumah tua gitu kan, rumah tua yang mungkin sudah lama tidak dihuni manusia. Itu bisa aja jinnya masih tinggal di situ. Jinnya merasa sudah nyaman di situ kok tiba-tiba ada orang gitu kan. Nah, itu kayak usahanya masih lebih getol lagi. Usaha menghidupkan rumah itu lebih getol lagi dengan ngaji dan lain sebagainya. Terus bisa juga mungkin rumah itu di depannya ada pohon yang besar sekali. Pohon yang besar sekali. Ingat ya, jadi ada pohon-pohon tertentu itu jadi tempat nongkrongnya jin. Nongkrongnya jin. Jadi emang ahsannya rumah di depan rumah itu pohonnya jangan besar-besar. Ya, hanya pohon-pohon tertentu aja sih. Nah, ya misalnya pohon-pohon tertentu tuh memang disukai sama jin buat nongkrong. Misalnya kayak pohon apa? Pohon beringin, pohon pohon apa? Pohon sawo. Ya, bahkan kadang-kadang pohon-pohon besar apapun sih itu bisa kalau di depan rumah banget buat tempat nongkrong jin. Ya, kalau misalkan ada merasa terganggu, tidur, ada gangguan tidur dan lain sebagainya, kemerungsung dan lain sebagainya, coba dilihat ada nggak pohon besar di depan rumah. Kalau ada, insya Allah itu sebetulnya ditebang aja. Mau nggak mau harus ditebang memang. Harus ditebang. Ya. Tapi sih biasanya saya sarankan sebelum ditebang itu pagari dulu rumahnya dengan eh, ruqyah ya. Jadi kayak baca itu surah Al-Baqarah atau minta tolong peruqyah syar'i si Al-Baqarah full 286 ayat. Nah, bacanya di depan air. Terus nanti kalau sudah selesai, airnya itu di apa ya? Disiram-siram ke pojok rumah ya. Biar gini, biar biar kan jinnya itu kan nongkrongnya di pohon depan. Jangan sampai pas pohonnya ditebang, jinnya pindah ke rumah, lebih parah lagi gitu. Gitu. Jadi biar nanti dia kalau misalkan ditebang, si jin itu pindah kemana. Wallahu a'lam bishawab ya. Gitu. Walaupun kadang-kadang nggak usah pakai pohon besar pun, jin itu ya suka aja tinggal di rumah kita. Jin pun kalau jin itu masih ada yang muslim ya. Jadi biasanya kalau di keluarga muslim tinggal pula di rumah itu jin muslim. Tapi insya Allah jin muslim ini nggak terlalu mengganggu sebetulnya. Yang mengganggu adalah jin-jin yang gabut, yang nggak punya kerjaan itu. Oke, ini kok jadi nasusin. Fasanu yassiruhu lil usra. Fasanu yassiruhu lil usra. Maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Fasanu yassiruhu lil usra. Ya. Jadi kalau misalkan oh ya ini Allah ini kan mencatatkan takdir setiap makhluk itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, ini semua sudah ada di hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi Allah mencatatkan takdir setiap manusia terutama 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, jadi sebelum langit dan bumi diciptakan bahkan udah ada catatan bahwa kita akan menikah dengan siapa, anaknya siapa, akhir hidup kita itu apa, bagaimana, itu sebetulnya sudah ada. Ya, sudah ada, catatannya sudah ada. Makanya dan sebelum kita ditiupkan ruhnya ke dalam perut ibu itu sebetulnya sudah
sudah apa ya, kita tuh udah ngelihat slide, rekaman dikit lah, rekaman tentang kehidupan kita di dunia. Makanya kenapa kadang-kadang kita suka ngerasa dejavu nggak sih? Dejavu, oh kayaknya pernah lihat ini di mana ya? Gitu. Memang iya, memang pernah diperlihatkan suatu hari waktu kita masih di alam ruh, itu pernah dilihatkan. Jadi semua ujian hidup yang terjadi sekarang itu, yang terjadi suatu hari nanti, itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi kayak even kita melakukan pencegahan preventif gitu kan. Misalkan ada ibu-ibu yang qadarullah itu diselingkuhi sama suaminya, walaupun dia sudah melakukan pencegahan preventif dengan menjaga badannya, menjaga sibuk ke beauty clinic dan lain sebagainya, itu karena sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz bahwa si suami akan berselingkuh, ya udah berselingkuh. Tapi yang belum dituliskan itu adalah aksi kita. Ya, maksudnya bagaimana bagaimana apa namanya, konsekuensi yang kita ambil ketika kita diberikan ujian itu. Apakah konsekuensi atau aksi yang kita lakukan, action yang kita lakukan itu sesuatu yang membawa kita ke surga atau sesuatu yang membawa kita ke neraka. Itu yang belum ditulis ya, gitu kan. Jadi kayak, insya Allah masih bisa, apa namanya, jadi masih bisa menentukan apakah kelak kita bisa masuk surga atau masuk neraka. Gitu. Kan karena surga dan neraka itu kan aslinya memang atas rahmat Allah ya, disuka-sukanya Allah. Jadi kalau Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, ya kadang-kadang orang yang masuk surga itu bukan karena amalannya dia banyak, bisa jadi dia amalannya biasa-biasa aja, tapi dia sering digosipin orang lain. Alhasil dia dapat transferan transferan pahala dari orang yang gosipin dia. Kayak gitu, ya. Balik lagi tadi fasanuyasiruhu lil usra, tadi ada fasanuyasiruhu lil yusra dan fasanuyasiruhu lil usra. Maka Allah akan mudahkan jalan menuju kemudahan untuk orang-orang yang beriman dan Allah akan mudahkan jalan menuju kesusahan, menuju kesukaran, menuju neraka bagi orang-orang yang tidak beriman. Ini jadi kalau sebetulnya kalau sekarang ini kita lebih sering melakukan amalan-amalan baik, bisa jadi kita memang ditakdirkan masuk surga gitu. Tapi masalahnya kita nggak tahu nih meninggalnya kapan, ya. Karena masih ada waktu hati kita itu akan dibolak-balikan sama Allah sehingga kita bisa jadi uh, tidak sebaik sekarang. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ya. Dan jangan jangan mengejudge orang lain. Siapa tahu mereka-mereka yang selama ini kamu bilang bunda-bunda bilang, ih dia kok gini sih, dia kayak gini, dia kayak gini. Siapa tahu di akhir hayatnya Allah meridhoi dia. Siapa tahu sebelum akhir hayatnya dia insaf, dia hijrah. Gitu. Ya. Siapa tahu dia malah hijrah. Siapa tahu dia malah yang lebih masuk surga daripada kita. Gitu. Jadi kita tuh makanya ini ya, sebetulnya dalam Islam itu keren banget ya. Dalam Islam tuh sampai dijelaskan bahwa uh, kita tuh nggak boleh bergibah. Walaupun kita tahu buktinya, kita nggak boleh membuka aib seseorang. Karena itu tadi kita belum tentu bisa sesempurna bisa tetap sempurna seperti sekarang. Bisa jadi suatu hari Allah bolak-balikan hati kita jadi seperti dia. Jadi kita tuh kalau mau ngatain orang, ingat-ingat kalau kita nggak ingat kita, kalau kita bayangin oh nggak mungkin lah aku kayak dia gitu. Tapi setidaknya ingat bahwa kita suatu hari nanti bakalan punya anak. Ya kalau kita melihat ada orang yang berzina, suka berzina, itu nggak usah sibuk untuk ngegibahin dia. Kita kelak akan punya anak, punya cucu. Jangan sampai itu akan berbalik ke anak cucu kita. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi terus tadi balikin lagi bahwa bisa jadi kalau kita sekarang melakukan kebaikan-kebaikan, dimudahkan untuk melakukan kebaikan itu karena Allah sayang sama kita.
Bisa Allah menghendaki kita masuk surga. Bisa jadi kalau kita susah banget untuk diajak kebaikan, ya, susah banget untuk sedekah dan lain sebagainya, bisa jadi mungkin Allah tidak ridho dengan kita, Allah nggak suka sama kita, maka Allah lebih mudahkan kita untuk melakukan sesuatu yang buruk, memudahkan kita ke jalan kesukaran, ke jalan menuju neraka. Bisa jadi seperti itu. Nah, tapi jangan bangga juga, karena itu tadi, akhir hidup seseorang tuh nggak ada yang tahu. Kita lihat sepanjang hidup kita sekarang, sampai detik kita sekarang. Kita lihat betapa banyak teman-teman kita yang dulu bahkan sebelum kita hijrah, hijabnya itu sudah lebar, tapi qadarullah, Allah cabut hidayah itu dan sekarang malah jadi seksi bajunya dan lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Itu kan jadi kayak sedih gitu kan. Makanya salah satu doa yang harus dipanjatkan setiap hari itu adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, biar Allah menetapkan hati kita di jalan kebenaran. Ya, balik lagi, semua takdir yang Allah berikan, semua nasib yang terjadi sekarang dan terjadi di masa depan itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Tugas kita itu hanya accepting that, menerima itu dengan lapang dada, dan melakukan konsekuensi yang insya Allah akan membawa kita ke surga. Jadi kalau kita disakiti sama orang lain, kita bisa nggak nyakitin balik? Bisa aja, terserah kita kok. Dan janji Allah, orang yang dizolimi itu punya tiket untuk dikabulkan doanya, apapun itu. Jadi kalau misalkan kita mau doain supaya dia jatuh gitu kan, gampang banget. Tapi sayang banget. Terus apa gunanya kalau dia jatuh? Gitu kan. Buat apa gunanya buat kita? Mungkin saat itu kita happy, puas, bukan happy, lebih ke puas. Tapi setelah itu apa? Apalagi yang didapat? Nah, lebih baik ketika kita dizolimi, kita itu justru doakan diri kita supaya masa depan kita baik, supaya Allah mudahkan jalan kita dan lain sebagainya. Ya. Oke. Oke, ayat 11-nya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda wa ma yughni dan tidak yughni dan tidak bermanfaat, tidak berguna anhu baginya maluhu, maksudnya mal sama hu. Jadi maluhu hartanya idza apabila telah binasa. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda wa ma yughni dan tidak berguna dan tidak bermanfaat anhu baginya maluhu hartanya idza apabila dia telah binasa. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Jadi tarodda di sini, binasa di sini ada dua artiannya. Ada yang berarti mati atau berarti terjerumus dalam neraka. Ya. Wailul likulli humazat. Ini kayak apa ya? Ada, saya jadi keingetan di surah Al-Humazah ya. Al-Humazah itu kan wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela alladzi yang jama'a malan, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nah, jadi dia kalau nabung itu dihitung-hitung terus, jadi kayak sayang banget kalau untuk sedekah atau membelanjakan harta di jalan Allah. Karena dia merasa apa? Karena dia merasa aku harus nabung sekarang demi masa tua supaya masa tua aku tetap bahagia, terus supaya anak-anak aku tuh nanti nggak akan kekurangan, nggak ada akan miskin.
Nah, jadi salah ya, niat niat menabung seperti itu salah untuk orang yang beriman. Sekali lagi, untuk orang yang beriman. Jadi memang, nasehat dari financial advisor di luar sana itu berbanding terbalik sama nasehat di dalam Al-Qur'an, ya. Di dalam Al-Qur'an tidak ada konsep seperti itu ya. Jadi kesannya dia mengumpulkan harta sekarang, nanti di masa depan, dia akan baik-baik saja. Di mengumpulkan harta dan hitung-hitungnya. Jadi dia menganggap bahwa seseorang itu akan tetap bahagia semakin banyak tabungannya. Padahal nggak seperti itu, ya. Ya, padahal tidak seperti itu. Yahsabu anna malahu akhlada, manusia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya, padahal tidak seperti itu. Qadarullah, saya tuh ada beberapa contoh ada beberapa contoh orang yang benar-benar, wallahu a'lam bishawab, ini cuman 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 sebagai contoh buat kita semua ya, termasuk buat saya juga. Ada banyak di luar sana, bahkan ada salah satu tuh link terdekat saya sendiri, dulu dia tuh waktu anaknya masih kecil, masih bayi bahkan, anaknya masih bayi, itu sudah punya rumah satu persatu. Kebayang nggak kayanya seperti apa? Jadi, anaknya masih bayi aja dia sudah punya rumah satu persatu. Udah dikasih rumah, udah dikasih tabungan rumah. Depositonya udah nggak kebayang lagi lah, udah banyak banget. Kayak zaman, zaman dulu tapi rumahnya udah wow banget lah, dia punya rumah di mana-mana. Dia tuh beranggapan bahwa, kerja 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 kerja, biar nanti, dia punya banyak tabungan, anaknya bakalan hidup enak gitu. Terus dia punya banyak asuransi, karena dia pengen anaknya tuh nanti pendidikannya, oh bisa ini, di sini di sini di sini di sini. Dan qadarullah, itu kan berarti dia menganggap bahwa hartanya akan mengekalkannya ya. Hartanya akan membuat anaknya hidup dengan nyaman. Qadarullah, suatu ketika apa yang terjadi, orang ini orang ini tuh sakit. Sakitnya tuh parah. Sakitnya benar-benar parah sampai akhirnya, eee, kan kalau asuransi itu kan ada batas maksimal yang dibayarkan sama perusahaan asuransi kan untuk penyakit. Qadarullah sampai batasi limit. Ngelewatin limit pun udah nggak udah nggak cukup. Maksudnya, dia harus jual asetnya. Nah, karena dia sakit, apa yang terjadi, maka dia tidak fokus lagi untuk berbisnis, bekerja, dan lain sebagainya. Akhirnya dia pasrahkan ke orang, dia malah ditipu, dan lain sebagainya. Akhirnya usahanya bangkrut. Kebayang nggak sih, usahanya bangkrut, dia masih sakit, masih dalam keadaan sakit. Semua udah dijual-jual. Bahkan asuransinya tuh ada yang terpaksa harus dicairkan. Kalau dicairkan namanya asuransi kan tidak akan jadi banyak gitu kan. Dan apa ujung ceritanya? Ujung ceritanya semua sudah dijual, dia sudah habis-habisan, dia meninggal. Dan apa yang terjadi? Tidak ada yang tersisa lagi untuk anaknya. Anaknya bahkan belum besar, gitu kan. Ya, jadi pas sekarang, anaknya akhirnya besar, ya nggak punya rumah juga, dan kehidupannya kekurangan. Ini membuktikan bahwa harta yang dimiliki seseorang itu tidak akan mengekalkannya. Tidak akan. Jadi kalau bunda-bunda mau menabung, mau mengumpulkan uang, tujuannya bukan untuk apa ya, hitung-hitungan, "Oh aku, kalau sebulan 10 juta berarti setahun itu 120 juta, berarti nanti aku pada usia 40 tahun aku udah punya uang segini. Nanti jadi anak aku pengen sekolah di Eropa, sekolah di mana." Enggak boleh hitung-hitungan kayak gitu. Kalau kita memutuskan untuk menabung, tujuannya bukan seperti itu. Tujuannya lebih ke, "Bismillah, aku nabung biar aku nggak asal membelanjakan uangku untuk hal-hal yang nggak penting." Gitu kan. Biasanya orang kalau megang duit kan pengen beli ini beli ini beli ini beli ini, gitu kan. Nah, dia menabung tujuannya supaya dia tidak mudah tergoda untuk membeli barang-barang apapun. Karena kan setiap pembelian itu bagi orang yang beriman itu akan dimintai pertanggungjawaban kan, akan dimintai pertanggungjawaban. Pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, jadi dia menabung tujuannya supaya dia tidak asal membelanjakan uang secara tidak bijak.
gitu. Terus dan tujuan lainnya adalah tujuan-tujuan mulia agar nanti nih gampang nih ngebantuin orang. Gampang nih kalau mau bolak-balik ibadah haji atau umroh. Gampang nih kalau mau sedekah, mau wakaf, mau zakat, mau kurban dan lain sebagainya. Pokoknya gampang gitu. Jadi lebih ke fokusnya seperti itu. Justru malah insya Allah Allah akan langgengkan hartanya. Dan ancaman Allah tidak main-main buat orang-orang yang ngumpulin harta dan menghitung-hitungnya. Ancamannya Allah apa? Kalla layumbadzanna fil hutamah. Allah akan lemparkan dia ke dalam neraka hutamah. Apa itu neraka hutamah? Narullahil muqadah, api Allah yang dinyalakan. Jadi kalau dalam satu cerita allati tatali'u 'alal afidah di dalam Al-Qur'an itu menyebutkan bahwa neraka hutamah itu yang baru deket aja hatinya udah langsung langsung hangus gitu. Jadi sengeri itu. Jadi ini kalau Bunda punya uang lebih, ya nggak apa-apa ditabung. Tapi tujuannya bukan sekadar mengumpulkan uang. Tapi karena biar kita tuh nggak gampang tergoda untuk membelanjakan harta yang tidak membelanjakan harta kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Membawa kita ke surga. Kalau mau dibelanjakan, uangnya adalah belanjakan yang kira-kira nanti kita bakalan dapetin balasannya di akhirat. Belanjakan aja. Ya, apalagi ini seperti saya sampaikan ya, jadi kalau sekarang Bunda ini ngumpulin emas-emasan dan lain sebagainya, terus semakin lama menumpuk gitu kan, hati-hati. Hati-hatinya apa? Jangan sampai nanti justru yang menikmati emas-emas itu adalah wallahu a'lam bishawab, istri muda dari suami-suami Bunda. Maksudnya, ya kita kan nggak tahu ya, kita meninggalnya kapan ya. Kalau kita kumpulin emas-emasan terus tiba-tiba meninggal besok, ya berarti harta itu bukan milik kita lagi, bukan rezeki kita lagi. Mungkin bisa jadi rezeki orang lain. Rezeki itu adalah sesuatu yang kita nikmatin. Sesuatu yang kita nikmatin. Jadi kalau Bunda punya uang banyak di bank, di deposito, itu belum jadi rezeki Bunda. Belum jadi rezeki Bunda. Karena apa? Belum dipakai. Belum digunakan. Ya, bisa jadi itu jadi rezeki orang lain nanti. Ya alhamdulillah kalau jadi rezeki anak. Ya kalau tidak jadi rezeki anak bagaimana? Gitu. Ya, terus gitu. Jadi kalau pengen aduh gimana dong caranya ini hartanya? Ya, itu kalau misalkan apa ya namanya? Saya yakin semua orang, semua perempuan itu suka banget belanja. Doyan banget belanja. Saya yakin. Even itu punya duit dan tidak punya duit itu pasti seneng banget belanja. Gimana kalau misalkan salurkan nafsu belanjanya itu untuk ngebelanjain orang lain yang insya Allah itu bisa mendapatkan pahala. Ah, aduh kayaknya gatel deh, aku mau beli sesuatu deh, apa ya, gimana ya gitu. Tapi lihat diri, tapi aku udah punya ini, punya ini. Terus yaudah deh, kalau gitu aku beli Quran aja deh buat masjid gitu. Aduh aku gatel mau beli masuk supermarket, gatel pengen belanja, tapi semua barang sebetulnya di rumah ada. Oh ya udah deh aku beli-beli, tapi langsung kirim ke pondok pesantren mana. Langsung kirim ke rumah siapa yang kira-kira dia lagi kekurangan. Kita lagi pengen jajan, nah ini mentraktir orang itu juga insya Allah adalah pahala ya, pahala karena itu memberi makan orang. Nggak mesti orang yang lapar kok. Orang yang tidak lapar pun sudah pahalanya sudah banyak. Ya, jadi nanti harta kita yang banyak itu tidak akan bermanfaat kalau kita udah mati, nggak akan. Tapi harta yang sudah sempat kita belanjakan di jalan Allah itu yang akan bermanfaat. Akan menjadi wasilah kita nanti di surga. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yughni dan tidak berguna anhu baginya maluhu hartanya apabila tarodda
apabila dia telah binasa. Binasa ini bisa berarti mati atau dia sudah terlanjur masuk neraka. Ayat 12-nya. Inna alaina lal huda. Inna sesungguhnya alaina kamilah yang lal huda yang memberi petunjuk. Inna alaina lal huda. Inna sesungguhnya alaina kamilah lal huda yang memberi petunjuk. Ya, yang memberi petunjuk jalan yang benar dan salah itu sebetulnya Allah ini memberikan tuh dua jalan semuanya. Wahadainahun najdain tuh Al-Balad ayat 10. Ya, pada saat yang bersamaan Allah tuh memberikan dua pilihan, jalan menuju kebaikan, jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Makanya disebut life is choice. Ya, ya mau masuk neraka atau surga itu tergantung dari kita. Ya, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Jadi ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Ya, jadi jalannya itu udah jelas kok. Jadi kita aja yang mau milih jalan yang baik dan yang mau yang baik atau yang benar. Tapi lagi-lagi ya, manusia walaupun sudah dikasih perumpamaan tentang kalau dia melakukan kebaikan akan masuk surga, kalau dia melakukan kejahatan dia akan masuk neraka, bahwa dulu pernah ada satu kaum Sodom yang diazab Allah karena mereka pelaku LGBT gitu dan lain sebagainya gitu kan. Dulu pernah ada kaum Samud Ad yang dihancurkan oleh Allah karena mereka tidak beriman, tapi tetap aja, padahal itu udah jelas banget di Quran. Tapi tetap aja masih apa ya, orang-orang tuh masih males melakukannya. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Itu di Al-Kahfi ayat 54 tuh. Dan sungguh kami telah ulang-ulang berkali-kali perumpamaan. Sungguh kami telah ulang-ulang berkali-kali perumpamaan di dalam Al-Quran, tapi dasarnya manusia itu jadalah, suka ngebantah. Ya. Inna alaina lal huda. Inna lana. Oh jadi udah. Inna alaina lal huda. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna dan sesungguhnya lana milik kamilah lal akhirata akhirat wal ula dan dunia. Jadi akhirat, dunia dan akhirat itu punyanya Allah. Allah yang mengatur keduanya. Ya. Jadi kalau lalu kepada siapa lagi kita harus menyembah kalau bukan kepada Allah, pemilik alam semesta dan pemilik kita. Wa inna lana lal akhirata wal ula. 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 Fa'anzartukum naron taladzah. Fa'anzartukum, maka aku peringatkan kamu naron, neraka yang taladzah, yang menyala-nyala. Apa peringatan Allah ini untuk mereka-mereka yang bakhil, mereka yang pelit, tidak mau beriman dengan hari akhir, tidak mau berinfak di jalan Allah. Fa'anzartukum naron taladzah. Fa'anzartukum naron taladzah. Fa'anzartukum naron taladzah. Fa'anzartukum naron taladzah. Maka aku peringatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Maka aku peringatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Oke, saya share screen.
sampai 14 detik. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma mimnya gunnah mad tabi'i. Man bakhila nun sukun ketemu ba itu iklab ya. Terus wastaghna nun di belakang dipanjangin. Wa amma dan adapun man yang bakhil wastaghna dan merasa cukup. Kita ulang. Wa amma man bakhila wastaghna. 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 Dan adapun orang yang bakhil dan merasa cukup. Wa kadzdzaba bil husna. Wa kadzdzaba bil husna. Hanya tipis ya, bukan husna tapi husna. Ya. Wa kadzdzaba dan mendustakan al husna yang baik, yang terbaik. Wa kadzdzaba bil husna. Wa kadzdzaba bil husna. Wa kadzdzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Fasanuyassiruhu. Haknya itu panjang. Sebetulnya mad tabi'i tapi pada hak domir. Bertemu dengan huruf selain alif dan hamzah nih. Karena huruf setelahnya itu lam ya. Jadi mad silah qasirah nyebutnya. Lil usra. Ra-nya 2 harokat. Fasanuyassiruhu lil usra. Fasanuyassiruhu lil usra. Fasanuyassiruhu lil usra. Maka kami mudahkan jalan menuju kesukaran. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yughni dan tidak berguna anhu baginya maluhu hartanya idza apabila taradda dia binasa. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa ma mimnya mad tabi'i 2 harokat, yughni ghain ya, ghain itu agak ngorok. Yughni nunnya 2 harokat, anhu nunnya ketemu ha itu jelas. Maluhu mimnya mad tabi'i, ha-nya itu adalah sebetulnya mad tabi'i pada hak domir. Hak domir nih hak yang kayak Allah ini di huruf ha-nya. Ketemu sama alif dalam 2 kata yang berbeda. Ini mad silah tawilah, mirip kayak mad jais munfasil sebenarnya. Tarot dalnya panjang. Ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda. Inna sesungguhnya alaina kami lal huda petunjuk. Sesungguhnya kamilah yang memberikan petunjuk. Sesungguhnya Allah yang memberikan petunjuk. Ini jangan ada yang nanya lagi ya, kenapa Allah membahasakan dirinya kami. Bukan berarti Allahnya ada banyak, tapi Allah punya banyak bala tentara. Allah punya banyak pesuruh. Kami menggambarkan kebesarannya Allah. Inna alaina lal huda. Inna alaina lal huda. Inna gunna alaina nunnya 2 harokat sama dalnya juga 2 harokat.
Wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna lana nunnya 2 harakat mad tabi'i lal akhirata alifnya mad tabi'i 2 harakat wal ula u-nya 2 harakat lamnya juga 2 harakat ya. Fa anzartukum naran talazza. Fa anzartukum naran talazza. Maka kami akan peringatkan naran api yang menyala-nyala. Fa'anzartukum naron talazza. Fa'anzartukum naron talazza. Ya, nun sukun ketemu zal itu ikfa. Naron nunnya 2 harokat mad tabi'i, ronnya tanwin ketemu ta ikfa. Ya. Fa'anzartukum maka kami akan peringatkan kalian naron api yang menyala-nyala. Ulang. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun yang bakhil dan merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan yang terbaik, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan jalan menuju kesukaran. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan tidaklah yughni berguna anhu baginya maluhu hartanya idza apabila taradda binasa. Inna alaina lal huda, sesungguhnya kami lal huda adalah petunjuk. Sesungguhnya kamilah yang memberikan petunjuk. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna, dan sesungguhnya lana bagi kami lal akhirata akhirat dan ula dunia. Fa anzartukum naron talazza. Fa anzartukum maka kami peringatkan kepada kalian naron api yang talazza yang menyala-nyala. Oke. Baiklah. Oh, nih. Kalau orang tua masih hidup, Mak, sedekah dari diri kita dulu aja, nggak apa-apa. Sedekah kita. Toh juga amalan baik yang dilakukan oleh kita itu nanti akan berimbas pahala ke orang tuanya juga. Berarti orang tuanya sudah apa ya? Sudah baik mendidik dia sehingga menjadikan sebetulnya seseorang itu eh, kadang-kadang ada peran dari orang tua juga sebagai terkecil kan, karena orang tua kan karena anak itu kan sebenarnya nyontoin orang tua. Jadi kalau misalkan ini sama ya, balik lagi. Kalau ini tidak hanya berlaku untuk sedekah ya. Kalau sedekah sih itu sedekah atas nama kita aja dulu. Berlaku juga untuk haji dan umroh. Manakah yang lebih utama? Ngumrohin orang tua dulu, hajiin orang tua dulu, apa kita umroh dulu? Yang benar adalah kita dulu yang umroh, kita dulu yang haji, baru kepikiran hajiin orang tua. Baru kepikiran umrohin orang tua. Karena itu kan artinya kan umroh dan haji kan apabila mampu gitu kan. Jadi kalau belum mampu ya nanti dulu gitu kan. Tapi lihat dulu kemampuan mampunya itu juga dilihat dari orang ini dulu ya. Jadi kalau misalnya dilihat mana yang lebih penting, kita punya uang nih. Cukup cuman buat umroh 2 orang. Mana yang kita lakukan? Orang tua kita dulu apa kita dulu? Kita dulu. Kenapa? Karena kita kan nggak tahu besok masih hidup apa enggak kan. Justru itu uangnya uang kita. Jadi kita umroh dulu. Dari sana pas umroh kita doa supaya bisa mengumrohkan orang tua. Gitu. Kalau di rumah kita menyetel murotal atau ayat tukai dari TV atau efeknya sama. Efeknya tentu lebih dahsyat kalau kita yang melakukan sendiri. Ya, pokoknya melakukan sendiri atau diruqyah sama orang gitu. Itu lebih dahsyat itu kalau langsung live lebih langsung.
Kayak, baiklah, ada pertanyaan lagi kah Bunda-bunda salehah? Kalau ada pertanyaan bisa juga japri ya, jadi nggak usah malu-malu untuk japri. Jadi insya Allah saya terbuka untuk japri. Jadi kayak jangan ragu. Insya Allah, pokoknya kalau insya Allah pasti akan dibalas sih. Kalau di grup, kalau di japri, kalau di grup emang agak jarang. Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.